di Arah Rencana, dan di sini ada yang baru nih teman-teman, yaitu halo semua, perkenalkan aku Vivi sebagai moderator di sini, dan tentunya aku nggak sendiri, di sini ada. Halo, aku Hanifah. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurusan yang nggak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Dan maka dari itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka langsung aja Mbak Hanifah, perkenalkan. Oke, mungkin perkenalkan dulu dari diri aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Hanifah Rahmawati, bisa disapa Hanifah, dari program studi D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian sekarang aku angkatan 2018, jadi sekarang adalah di tahun terakhir gitu. Oke, Mbak Hanifah sendiri merupakan dari Fakultas Sekolah Vokasi. Iya, benar banget. Mungkin dari Mbak Hanifah bisa sharing nih latar belakang memilih jurusan ini. Kan tentunya kalau pembangunan ekonomi dan wilayah di S1 ada ilmu ekonomi. Nah, mungkin Mbak Hanifah kenapa bisa lebih tertarik pada jurusan PEK ini sendiri? Oke. Sebenarnya ceritanya panjang banget ya. Kalau mulai dari awal, jadi dulu aku tuh adalah anak IPA, dan terus kayak belum menemukan passionnya, aduh mau ikut program studi yang mana sih. Terus akhirnya lintas jurusan ke IPS, dan selama proses mempelajari IPS itu aku tertarik sama ekonomi. Dan kemudian kenapa sih milih pembangunan ekonomi kewilayahan? Jadi dulu itu waktu UTUL 1 masih belum lolos. Nah, terus kemudian di UTUL 2 itu kan pilihannya cuma di sekolah vokasi. Nah, dari sekian banyak pilihan itu ada nih satu nama yang menurut aku cukup menarik dan aku pengen nih masuk di situ, yaitu pembangunan ekonomi kewilayahan. Dan di antara pilihan-pilihan itu dia adalah yang satu-satunya D4. Jadi aku merasa kayak aduh eman banget kalau misal di UGM itu cuma D3 gitu. Akhirnya terpilihlah pembangunan ekonomi kewilayahan ini sebagai program studi yang pengen aku jalani gitu. Oke, keren banget nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu nih perbedaannya pembangunan ekonomi kewilayahan sama ilmu ekonomi dari S1 sendiri ini apa, Mbak? Oke. Mungkin kalau dari dasarnya sendiri ya, sarjana sama diploma itu kan emang udah beda ya. Kalau sarjana itu mereka porsinya 60% teori, terus 40%-nya praktikal gitu. Nah, sedangkan kalau diploma dia itu kebalikannya, 60% praktikal dan juga 40% teorinya. Jadi mungkin ya sepengetahuan aku, kalau di pembangunan ekonomi kewilayahan ini tuh lebih banyak kayak semacam analisisnya, kemudian kita bisa bertanya langsung kepada dinas-dinas kayak gitu. Jadi kita langsung banyak terjun ke lapangan kayak gitu dibandingkan dengan ilmu ekonomi yang mungkin lebih banyak teorinya seperti itu. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman, jadi di D4 ini kita lebih banyak praktikumnya ya? Iya, praktikal ya. Oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin teman-teman pada ingin tahu nih peralatan apa aja sih yang mendukung tugas-tugas dalam PEK ini. Mungkin ada software yang harus dimiliki teman-teman gitu. Oke, mungkin kalau dari dasarnya dulu ya, setiap mahasiswa pasti perlu software ini kayak Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, itu pasti harus dipunyai setiap mahasiswa. Nah, kalau khusus pembangunan ekonomi kewilayahan sebenarnya tergantung sama dosen pengampu gitu. Dan sepanjang aku menjalani perkuliahan, software yang dipakai itu ada Evius, kemudian ada Stata, kemudian ada MATLAB. Mungkin itu ya. Jadi software-software itu yang membantu kita untuk mengolah data kayak gitu. Dan dari sekian software ini yang sering aku pakai itu biasanya Evius karena dia gampang, terus juga nggak berat buat laptop. Terus ya pokoknya kalau dicari di sumber-sumber internet kayak tutorial itu gampang gitu. Sedangkan kalau yang berat menurut aku tuh MATLAB gitu, karena ukurannya emang besar, terus membutuhkan energi yang besar gitu untuk laptopnya. Jadi aku lebih prefer menggunakan Evius untuk mengolah data kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke dosennya pengennya pakai software apa gitu. Oke, berarti kan harus pakai software gitu ya, Mbak. Terus kalau dari PK sendiri harus pakai laptop dengan spesifikasi tertentu gitu nggak sih, Mbak? Kalau sepanjang yang aku jalani ya, spek yang kita nggak butuh spek yang tinggi banget gitu. Spek yang biasa pun kita masih bisa running software-software yang kita pakai gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin tadi udah bahas ke software nih, mungkin dari buku sendiri. Nah, mungkin kebutuhan buku di PEK sendiri ini gimana? Kalau di awal kan nanti kita dikasih silabus gitu ya. Nah, di silabus itu kan nanti di bawah akan ada kayak rekomendasi buku atau referensinya pakai buku apa aja. Nah, di situ kita
apa ya, bisa ngerti nih, oh kita semester ini pakai buku ini. Kemudian juga di perkuliahan nanti juga dosen akan bilang, oke, anak-anak atau teman-teman gitu ya, kita pada perkuliahan ini kita prefer pakai buku yang ini. Nanti juga dosen akan ngasih pegangan bukunya sendiri gitu. Nah kemudian kita tuh nanti bisa cari di perpustakaan atau kita bisa cari di toko buku gitu. Nah terus biasanya kalau pengalaman aku ya di mahasiswa baru itu biasanya ada kakak tingkat yang dia tuh ngasih just tip buku gitu loh. Ayo siapa yang mau beli buku ini. Nah nanti kita bisa titip di situ. Atau enggak kita juga bisa pinjem di kakak tingkat gitu. Nggak perlu beli-beli, kita bisa langsung pinjem aja gitu sih. Berarti sebagai kakak tingkat juga bisa buka usaha gitu ya? Iya bener banget. Buat adik tingkat, bener banget lagi ya. Oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin di jurusan PEK sendiri kan D4, mungkin dari teman-teman sendiri ini masih bingung kalau D4 tuh sebenarnya juga 144 SKS ya Mbak? Bener banget, 144 SKS. Sebenarnya bedanya tadi sama sarjana itu adalah porsi dari teori dan juga praktikalnya. Secara SKS sama, terus juga dalam masa studinya juga sama 4 tahun gitu. Oke, berarti sama-sama 4 tahun nih teman-teman. Dan untuk banget. Selanjutnya mata kuliah yang dipelajari dalam PEK ini sendiri kan ada banyak ya. Mungkin garis besar yang dipelajari Mbak Anifah ini seperti apa? Oke, mungkin kalau kita flashback dari semester 1 semester 2 ya, kita lebih banyak kayak pengantar, mungkin pengantar ekonomi mikro, ekonomi makro, akuntansi dan kayak gitu. Itu yang masih perkenalan tentang ekonomi kayak gitu. Nah kemudian untuk di semester selanjutnya baru nih kita kayak advance, mungkin langsung menjurus ke pembangunannya, kayak misal dasar-dasar perencanaan, atau kita juga nanti ada matematika, statistika. Jadi di PEK ini menurut aku matematika juga penting. Jadi buat teman-teman yang menjauhi matematika bersiaplah dulu ya. Jangan dulu. Di sini kalau di semester awal mungkin akan banyak ngitung-ngitungnya ya. Mungkin nanti di semester akhirnya baru ngitung-ngitungnya nggak begitu banyak gitu. Kita akan lebih banyak analisisnya. Terus mungkin kalau dari sekian banyak mata kuliah yang dijalani, yang mungkin apa ya, jadi musuh ya, musuh dari mahasiswa adalah ekonometrika. Jadi ekonometrika ini adalah gabungan antara ekonomi, matematika dan juga statistika. Wow. Jadi tiga ya. Bener banget. Jadi kita nanti kayak mengolah data gitu. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk menyusun tugas akhir gitu. Jadi kalau bisa benar-benar mindful deh di mata kuliah ini gitu. Berarti walaupun namanya pembangunan ekonomi kewilayahan, tapi jangan salah di sini juga banyak hitung-hitungannya. Benar juga. banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih kan di 4 ini banyak praktikumnya. Mungkin bisa di share ke teman-teman nih kegiatan praktikumnya untuk PEK ini sendiri gimana? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri semester 5 itu adalah kegiatan atau mata kuliah yang paling banyak praktikumnya. Nah karena semester 5 kita udah mulai online ya, jadi kurang begitu paham gimana sistemnya kalau offline. Tapi sepanjang yang aku jalani praktikumnya ini kita akan lebih banyak membedah dokumen-dokumen perencanaan kayak gitu. Nanti kita ngelihat dari sisi perencanaannya nanti gimana, kemudian proses pembangunannya gimana, kemudian dievaluasi dokumen-dokumen ini tuh bagaimana sih. Terus juga nanti kita pernah nih dikasih tugas kayak membuat semacam dokumen perencanaan. Kita kayak pura-pura jadi petugas atau pemerintah gitu yang ingin membangun suatu daerah. Jadi kita disuruh untuk menyusun suatu dokumen perencanaan, dan itu cukup nguras pikiran karena dokumen perencanaan itu bisa sampai 100-an halaman gitu. Wow. Berarti sangat pembangunan ekonomi sistemnya itu sangat panjang ya Mbak berarti. Bener banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mungkin kalau di jurusan PEK ini sendiri ada kuliah lapangan atau magang gitu nggak sih Mbak? Kalau kuliah lapangan sih nggak ada, cuman kalau magang kita diwajibkan magang di semester 8. Di tahun terakhir kita baru magang gitu. Cuman kalau di semester sebelumnya kita mau magang diperbolehkan banget, tapi itu tidak terhitung dalam SKS gitu. Jadi kayak sekedar pengalaman aja gitu. Oh lah, berarti magang itu termasuk dalam SKS gitu ya Mbak? Di semester akhir nanti. Nah untuk selanjutnya nih, untuk D4 sendiri ini kan tugas akhirnya bukan skripsi ya, tapi namanya tugas akhir. Mungkin itu bisa di-sharing ke teman-teman, tugas akhir itu sebenarnya apa sih Mbak? Kalau sepanjang yang aku tahu ya, aku juga sebenarnya kurang begitu paham apa perbedaan dari tugas akhir dan juga skripsi. Cuman kalau berdasarkan diskusi sama teman-teman itu, kalau tugas akhir itu lebih banyak implementasinya. Nanti kayak kita memberikan suatu rekomendasi gitu, dibandingkan
sama skripsi kayak gitu. Oke, berarti kayak terjun langsung gitu ya, Mbak? Benar banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih kan D4 ini banyak praktikalnya nih. Mungkin susah nggak sih Mbak dapat nilai bagus di sini tuh? Sebenarnya kalau emang benar-benar mindful niat mengikuti perkuliahan dengan baik, menurut aku nggak begitu susah ya untuk mengikuti perkuliahan dan mendapatkan nilai yang baik. Karena sepanjang aku kenal dengan dosen-dosen dari pembangunan ekonomi kewilayahan ini juga mereka bukan yang susah untuk memberikan nilai yang bagus, asalkan kita ya mengerjakan tugas, kalau presentasi ya presentasi, mengikuti perkuliahan dengan baik, terus juga aktif dalam mengikuti perkuliahan kayak gitu. Menurut aku bukan hal yang sulit untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Oke, bener banget ya, apalagi di setiap jurusan tuh pastinya ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Bener banget. Jadi caranya gimana kita survive, jadi nanti pasti kita akan dapat nilai yang bagus. Nah untuk selanjutnya nih, mungkin kalau ada nilai yang jelek itu mungkin di PEK itu ada sistem remedi atau mengulang mata kuliah gitu nggak Mbak? Kalau di PEK ada sistem remedial. Jadi nanti dosen juga akan mendeteksi atau mendata mahasiswa mana aja sih yang sekiranya nilainya kurang gitu. Nah nanti dosen juga akan memberikan kesempatan remedial buat mahasiswanya. Tapi juga kemudian ketika nanti di akhir nilainya masih jelek, kita juga masih diberi kesempatan untuk mengulang mata kuliah tersebut. Tapi harus match ya, kayak mata kuliah itu ada di semester ganjil, berarti nanti kita ngulangnya di semester ganjil kayak gitu. Berarti buat teman-teman jangan takut kalau nilainya jelek karena ada sistem remedi begitu. Bener banget. Nah untuk selanjutnya nih, tugas-tugas yang diberikan dosen untuk jurusan ini tuh gimana aja Mbak? Apa banyak praktikumnya, review jurnal atau ngitung-ngitungan atau gimana gitu? Review jurnal tadi juga ada sih, review artikel, review jurnal, terus juga mungkin kita berpedoman pada suatu buku dan kemudian di buku itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah nanti di situ mungkin kita juga akan ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus juga nanti ada juga kita suruh nonton video, terus habis itu apa sih intisari yang didapatkan kayak gitu. Kayaknya untuk tugas-tugas sama aja sih sama yang lain. Berarti sama aja ya. Berarti semua perkuliahan itu tugasnya banyak ya teman-teman. Jadi bener banget. Kita harus kuat hati, kuat mental gitu ya Mbak. Jadi nah untuk selanjutnya nih, konsentrasi atau peminatan yang ada di jurusan ini itu apa aja Mbak? Kan biasanya kalau di jurusan tertentu, kalau di semester berapa dijurusin tuh peminatnya apa. Nah kalau di PEK ini sendiri ada nggak? Oh ya, kayaknya tadi di awal aku belum nyebutin ya. Jadi program studi ini adalah program studi yang baru dibentuk pada tahun 2017. Jadi aku adalah angkatan kedua. Jadi aku cuma punya kakak satu doang gitu. Nah untuk sekarang mungkin udah jalan sekitar 4 tahun. Nah dari sistem kami ini kita tuh masih paketan. Jadi kita nggak bisa yang kayak war gitu, merasakan kayak fakultas lain. Bener banget. Jadi kita kayak udah di set kalau misal KRS-an ya udah tinggal klik-klik aja gitu. Tinggal bubuk santai. Bener banget. Oke, terus tadi terkait ini ya, peminatan jurusan. Jadi kalau peminatannya kita masuk di semester 5. Nanti akan ada kayak misal kita disuruh milih antara mitigasi bencana atau perencanaan ekonomi industri. Jadi kayak nanti ada 5 mata kuliah. Nah kita tuh diminta untuk memilih. Tadi udah ada mitigasi sama perencanaan ekonomi industri. Kemudian ada perencanaan ekonomi SDM. Jadi tadi ada perencanaan ekonomi perkotaan sama perencanaan ekonomi pedesaan. Jadi kalau di PEK sendiri peminatannya itu nanti masuknya di semester 5. Akan ada 5 mata kuliah yang mana kita tuh disuruh milih antara 1 atau 2, 3 atau 4 kayak gitu. Nah nanti ya terserah teman-teman, kita bakalan ngerasain kayak fakultas lain yang kayak war gitu. Kita bakalan milih program studi mata kuliah yang mana sih, dan kemudian mungkin ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya. Mungkin kayak apa aja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah tersebut, dan kemudian mungkin faktor dosen juga mempengaruhi ya. Kayak misal dosen A nih yang mengajar, jadi kita kayak agak ragu-ragu untuk memilih mata kuliah tersebut gitu. Oke, nah jadi di jurusan ini akan diminatkan lagi ya Mbak? Lebih ke konsentrasi kita mau besok kerja di mana gitu ya? Bener banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih, mungkin jam kuliah di PEK sendiri ini padat atau santai sih Mbak? Kalau menurut aku jam kuliahnya cukup santai ya, karena emang dari semester awal kan kita nggak ada ospek jurusan, jadi kita benar-benar fokus untuk perkuliahan. Dan mungkin kalau teman-teman
pengen mengikuti suatu organisasi atau kepanitiaan boleh banget, karena emang jamnya kita tuh nggak begitu padat dengan tugas yang sangat menumpuk, dan terutama karena praktikumnya anak sosum kan beda sama praktikumnya anak saintek yang harus buat laporan gini-gini gitu. Jadi kita lebih santai sih kalau yang aku rasakan gitu. Oke, mungkin bisa sharing nih Mbak, kan angkatan 2012 2018 berarti kebagian offline nih. Bener bisa diceritain keseruannya waktu kuliah offline itu gimana sih? Kalau keseruannya pasti kita bisa tatap muka langsung, kemudian kita juga bisa berinteraksi sama teman-teman langsung gitu ya. Terus ya karena kita juga pernah ini sih kayak terjun langsung, kayak misal kita harus mengamati suatu masyarakat, terus kita terjun ke suatu desa, terus nanti kita wawancara kayak gitu, kita sempat mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi keseruan-keseruan di offline sangat terasa gitu ketika kita langsung masuk ke online. Jadi kita ngerasa mungkin kurang bersemangat gitu ya, semangatnya tidak sebersemangat ketika kita offline gitu. Iya, sedih banget, semoga pandemi segera berakhir. Amin. Kita bisa bertemu teman-teman ya, apalagi saya angkatan 2020 nggak pernah ketemu teman-teman nih Mbak. Angkatan online ya? Iya, belum pernah ketemu teman-teman nih. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin mahasiswa dari PEK ini sendiri bisa nggak sih Mbak mengikuti kegiatan di luar akademik, misalnya ikut organisasi, ikut kepanitiaan event atau lomba-lomba gitu? Sebenarnya bisa banget, karena tadi udah aku jelasin juga bahwasannya jam kita juga nggak terlalu padat ya. Jadi teman-teman akan ada punya waktu untuk mengikuti organisasi, kepanitiaan, atau mungkin lomba-lomba atau kegiatan relawan gitu. Jadi jangan hanya terfokus di kegiatan akademik di kelas, tapi juga kita harus memperbanyak pengalaman, memperbanyak relasi kita di luar dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti itu. Gitu sih. Oke, berarti bisa banget ya teman-teman, walaupun banyak praktikalnya, tapi tetap bisa banget untuk mengikuti organisasi di luar. Nah, untuk selanjutnya nih kan kalau ilmu ekonomi mungkin SE ya gelarnya. Kalau di D4 PEK ini sendiri mungkin gelarnya apa Mbak? Kalau kita gelarnya STRE, jadi Sarjana Terapan Ekonomi gitu. Berarti di depannya ada STR gitu ya? Sarjana Terapan. Untuk diploma pasti ada Sarjana Terapannya gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, dengan gelar tersebut STRE, mungkin prospek kerja di jurusan ini tuh bagaimana Mbak? Oke, mungkin banyak teman-teman yang kepo ya, pasti dengan program studi pembangunan ekonomi kewilayahan ini kita tuh bisa kerja di mana sih? Kalau di program studi ini tuh akan lebih banyak kita berhubungan dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah pusat kita nanti bisa gabung di Bappenas, kalau di pemerintah daerah nanti kita bisa gabung di Bapeda. Intinya di pemerintah daerah nanti ada tingkat provinsi, kabupaten, desa, dan lain-lain kayak gitu. Terus juga untuk program studi ini kita juga sudah bermitra dengan Kemenku, kemudian DJPK, kemudian ada Bappenas, ada Pemprov DIY, kemudian ada Pemkab dari Sleman, Pemkot Kota Yogyakarta gitu. Jadi menurut aku akan tidak sulit untuk mencari pekerjaan dengan adanya kemitraan tersebut gitu. Oke, jadi luas banget ya teman-teman, walaupun jurusan ini sebetulnya masih asing ya di masyarakat, tapi sebenarnya udah banyak bekerja sama gitu ya UGM. Oke, keren banget nih. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak, mungkin dari teman-teman sendiri banyak yang penasaran, biaya yang dikeluarin selama kuliah ini bagaimana Mbak? Kalau biaya yang wajib dikeluarin pasti UKT ya. Nah, kalau dari UKT-nya sendiri kan kita ada dari level 1 sampai 8 ya, dari 500.000 sampai 12 juta gitu kalau di PEK. Kemudian untuk biaya lainnya sepertinya nggak ada ya yang harus dikeluarkan, paling untuk buku, dan itu tergantung dari pribadi masing-masing, apakah pengen beli sendiri ataukah pengen minjem di perpustakaan atau pengen minjem di cutting, itu diserahkan ke pribadi masing-masing. Itu sih yang harus dikeluarkan, paling UKT doang. Oke, berarti UKT ini sendiri disesuaikan kepada kemampuan orang tua masing-masing ya Mbak? Bener banget. Oke, jadi buat teman-teman jangan takut karena besok akan ada kayak penyesuaian gitu ya Mbak? Iya. Kalau masih kemahalan bisa disesuaikan begitu ya? Nah, bisa dibanding, uji banding apa namanya? Banding UKT. Iya, banding UKT. Bener banget. Jadi jangan takut karena besok akan disesuaikan sesuai menurut UGM yang terbaik itu di UKT berapa gitu ya. Nah, untuk Mbak Hanifah sendiri kan udah hampir 3 tahun lebih ya Mbak di jurusan ini. Pernah merasa salah jurusan nggak sih Mbak? Sebenarnya pernah ya, karena kita mendekati akhir-akhir ini, karena
mulai terasa apa ya, Capeknya. vibes iya benar banget, capek. Kemudian vibes pasca kampus kan kita juga mulai ngerasain ya, udah semester akhir terus kita bingung, aduh kita mau kerja di mana sih sebenarnya, terus apa sih passion kita sebenarnya. Tapi sebenarnya dari aku sendiri ya udah dijalanin aja, entah nanti passionnya berkaitan dengan pembangunan ekonomi kewilayahan atau enggak, yang penting kita jalani dulu sampai akhir dan terus mencari passion kita. Nah kalau ada nih quotes dari Raditya Dika, nah kalau kata Raditya Dika, tidak ada yang lebih berarti ketika orang tua kita bangga melihat kita wisuda, melihat kita di Balairung menggunakan toga gitu. Jadi menurut aku setuju juga dengan kata Raditya Dika ini. Jadi entah nanti passion kita berhubungan dengan program studi kita atau enggak, yang penting program studi kita tuh diselesain dulu. Nah nanti baru kita fokus ke passionnya kita gitu. Oke, keren banget nih ada quotes dari Raditya Dika. Berarti benar banget ya teman-teman yang disampaikan Mbak Anifa. Berarti kita tuh penting banget juga membanggakan orang tua kita. Benar banget. Tapi sebenarnya ini kembali ke pribadi masing-masing sih. Prinsipnya apakah pengen diambil yang mana atau yang mana, terserah pribadi masing-masing. Sesuai pilihan masing-masing. Benar ya. banget. Nah untuk selanjutnya nih, setelah 3 tahun lebih ini, Mbak Anifa ada yang kaget nggak tentang jurusan di sini? Misalnya gimana vibes-nya jurusan ini teman-temannya gitu? Kalau dari aku sendiri mungkin nggak begitu kaget ya. Mungkin ada beberapa orang yang kaget karena oh ternyata mereka ekspektasinya pembangunan ekonomi kewilayahan cuma ngomongin ekonomi, nggak ada hitung-hitungannya. Nah mereka mungkin akan kaget ketika menghadapi ekonometrika, statistika yang udah langsung terapan kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sepanjang dijalani alhamdulillah ya terjalani aja gitu, dan itu yang kita jalani, nikmati, syukuri apa yang ada gitu. Oke, bener banget. Jadi kita harus pelan-pelan asal kelakon ya. Asal kelakon. Nah, untuk selanjutnya nih yang sering ditanyain sama teman-teman suka duka dalam berkuliah di jurusan ini itu apa aja Mbak? Kalau suka apa ya, pasti banyak banget sukanya karena kita bisa ketemu dengan dosen-dosen yang apa ya luar biasa tentunya. Kemudian juga teman-temannya dari berbagai daerah, kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Kemudian karena ini adalah program studi yang baru, jadi kuotanya masih sedikit, terus juga jadi kita lebih apa ya intens untuk belajar di kelas karena anaknya masih sedikit. Kemudian untuk dukanya mungkin karena exposure kita belum begitu apa ya besar gitu, jadi kita masih apa ya kurang mendapatkan kesempatan mungkin di beasiswa dan lain-lain, mungkin itu sih. Oke, tadi kan Mbak Anifa nyebutin misalnya kesulitan beasiswa dan lain-lain. Nah saat ada kesulitan seperti itu mungkin dari Mbak Anifa gimana cara mengatasinya, atau kesulitan lain yang didapatkan di jurusan ini, terus bagaimana caranya Mbak Anifa untuk mengatasi kesulitan itu? Kalau terkait dengan beasiswa tadi ya, sebenarnya beasiswa yang sulit untuk didapatkan adalah beasiswa yang terkait dengan UGM, karena nanti kan UGM di Simaster kan itu nanti akan ada keterangan beasiswa ini tidak tersedia untuk program studi Anda. Nah, karena itu makanya kita cari beasiswa di luar kayak gitu. Mungkin dari instansi-instansi non pemerintah kayak itu kan ada banyak sekali beasiswa yang tersedia pada saat sekarang kayak gitu. Oke, berarti kalau di luar UGM masih banyak yang membuka untuk D4 ya, Mbak? Tentu aja masih banyak kok. Jangan khawatir ya teman-teman, D4 juga bisa dapat beasiswa. Nah, untuk selanjutnya nih, orang seperti apa nih kira-kira Mbak Anifa untuk masuk jurusan ini? Misalnya kalau yang nggak suka matematika sebaiknya nggak usah masuk jurusan ini atau gimana gitu? Orang seperti apa, mungkin karena kita banyak analisis ya, mungkin orang yang lebih suka explore atau suka diskusi kayak gitu. Terus orang yang pastinya suka ekonomi gitu ya, tentang yang concern akan isu-isu pembangunan ekonomi nasional maupun daerah kayak gitu, cocok banget buat gabung dalam program studi pembangunan ekonomi kewilayahan ini. Dan tentunya nanti juga tadi disebutin kan, kalau misal ada teman-teman yang nggak begitu suka matematika, menurut aku bukan suatu halangan juga untuk join dalam program studi ini, karena nanti tentunya akan ada banyak teman dan juga dosen yang akan mendampingi kita gitu. Jadi kita nggak akan kesusahan sendirian kok, ada banyak orang lain yang akan mendukung kita di belakang gitu. Oke, berarti yang penting kita mau belajar dan suka dulu ya Mbak sama jurusan ini, berarti besok bakal bisa banget untuk melanjutkan jurusan ini begitu. Nah,